2 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pejabat administrator eselon 3 camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dan mengesahkan pengangkatan pejabat administrator eselon 3 camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan diberikan tunjangan jabatan menurut jabatan dan eselon sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, salinan, dan sebagainya. Petikan, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pasir Pengarayan pada tanggal 19 September 2022. Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Rokan Hulu nomor ×2 KPTS.821.27 BKPP _MT _747 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pejabat administrator eselon 3 camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Sunarji SPD, jabatan baru, camat pada kantor kecamatan Pendalian 4 Koto, eselon 3A. Elfitren Saputra Eskom MIP, jabatan baru, camat pada kantor kecamatan Bonai Darussalam, eselon 3A. Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman ditandatangani. Keputusan Bupati Rokan Hulu nomor ×2 KPTS.821.23 BKPP _MT _748 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pejabat administrator eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengesahkan pemberhentian dan mengesahkan pengangkatan pejabat administrator eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan diberikan tunjangan jabatan menurut jabatan dan eselon sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, salinan, dan sebagainya. Petikan, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pasir Pengarayan pada tanggal 19 September 2022. Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Rokan Hulu nomor ×2 KPTS.821.23 BKPP _MT _748 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pejabat administrator
eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Andesmar SPI MSI, jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, eselon 3A. Zulfikar SP, jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, eselon 3A. Eroni SEMM, jabatan baru, Inspektur Pembantu 1 Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah, eselon 3A. Raja Hendra Wijaya SE, jabatan baru, Inspektur Pembantu 4 Bidang Sosial dan Perekonomian pada Inspektorat Daerah, eselon 3A. Nasuka SP, jabatan baru, Kepala Bidang Meteorologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, eselon 3B. Insinyur Marganti Hasibuan SPI, jabatan baru, Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, eselon 3B. Mas Huri Lubis SP, jabatan baru, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, eselon 3B. Yeni Yespa SPI, jabatan baru, Kepala Bidang Pengembang Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, eselon 3B. Emrizon SPI, jabatan baru, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, eselon 3B. Sogirin SKM, jabatan baru, Kepala Bidang Penunjang RSUD pada Dinas Kesehatan, eselon 3B. FE Martianti SPI, jabatan baru, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan jabatan baru, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, eselon 3B. Selanjutnya, Khairil Tamrin Esos, jabatan baru, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, eselon 3B. Bahrum Esos, jabatan baru, Sekretaris Camat pada Kantor Kecamatan Tapusai Utara, eselon 3B. Rio Pratama SSTP, jabatan baru, Sekretaris Camat pada Kantor Kecamatan Rambang, eselon 3B. Mahadi SE, jabatan baru, Sekretaris Camat pada Kantor Kecamatan Rambah Hilir, eselon 3B. Fitri Sukaisi SKM Mars, jabatan baru, Pelaksana pada Dinas Kesehatan, non-eselon. Rustam Effendi Esos, jabatan baru, Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, non-eselon. Aswar Eli Suparman, jabatan baru, Pelaksana pada Kantor Koordinator Pendidik Kecamatan Ramasamo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, non-eselon. Bupati Rokan Hulu, Haji Sukiman ditandatangani. Keputusan Bupati Rokan Hulu nomor .2 KPTS.821.28 BKPP /MT /768/2022 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pejabat pengawas eselon 4 lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 mengesahkan pemberhentian dan mengesahkan pengangkatan pejabat pengawas eselon 4 lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan diberikan tunjangan jabatan menurut jabatan dan eselon sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, salinan dan sebagainya
Petikan, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pasir Pengarayan pada tanggal 20 September 2022. Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Rokan Hulu nomor .2 KPTS.821.28 garis miring BKPP garis mendatar MT garis miring 768 garis miring 2022 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pejabat pengawas eselon 4 lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Zulhamdi SAP, jabatan baru Lurah Ujung Batu pada kantor Kecamatan Ujung Batu, eselon 4A. Ahmad Arif Baktiar SKM, jabatan baru Lurah Kepenuhan Tengah pada kantor Kecamatan Kepenuhan, eselon 4A. Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman ditandatangani. Keputusan Bupati Rokan Hulu nomor .2 KPTS.821.24 garis miring BKPP garis mendatar MT garis miring 767 garis miring 2022 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pejabat pengawas eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan pemberhentian dan mengesahkan pengangkatan pejabat pengawas eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 dan diberikan tunjangan jabatan menurut jabatan dan eselon sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, salinan, dan sebagainya. Petikan, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pasir Pengarayan pada tanggal 20 September 2022. Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Rokan Hulu nomor .2 KPTS.821.24 garis miring BKPP garis mendatar MT garis miring 767 garis miring 2022 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pejabat pengawas eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Suhartini SKM MKM, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan RSUD Rokan Hulu pada Dinas Kesehatan eselon 4A. Yulianti Octavia Valentina SKM MKM, jabatan baru Kepala Subbagian Administrasi dan Kepegawaian RSUD Rokan Hulu pada Dinas Kesehatan eselon 4A. Liani Fetri Esfam MSc APT, jabatan baru Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan eselon 4A. Fitri Yanti SKM, jabatan baru Kepala Seksi Penunjang Non-Medik Bidang Penunjang RSUD Rokan Hulu pada Dinas Kesehatan eselon 4A. Busnar Syafren SKM, jabatan baru Kepala Seksi Humas dan Pemasaran RSUD Rokan Hulu pada Dinas Kesehatan eselon 4A. Nurse Eko Budianto SKEP, jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Rokan Hulu pada Dinas Kesehatan eselon 4A. Nurse Edward Hamongan SKEP, jabatan baru Kepala Seksi Keperawatan Bidang Pelayanan RSUD Rokan Hulu
pada Dinas Kesehatan, Eselon 4A. Marini SH, jabatan baru, Kepala UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Eselon 4A. Lukman Arif SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Eselon 4A. Parmida Yanti Esos, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum Perlengkapan dan Keuangan, pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Eselon 4A. Ade Saputrazal SAP, jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengaman Bidang Operasional dan Pengaman pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, Eselon 4A. Yenti Afzalinda AMD, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, Eselon 4A. Linda Riani SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Eselon 4A. Liza Apriani SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Eselon 4A. Selanjutnya, Desi Deviani SE, jabatan baru, Kepala UPT Pemberdaya Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eselon 4A. Afrizal Darmi SE, jabatan baru, Kepala UPTD Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Bonai Darussalam pada Badan Pendapatan Daerah, Eselon 4A. Riko Febri SKM, jabatan baru, Kepala UPTD Kecamatan Kuto Darussalam dan Pagaran Tapah Darussalam pada Badan Pendapatan Daerah, Eselon 4A. Iskandar Chandra SPD, jabatan baru, Kepala UPTD Kecamatan Ujung Batu, Rokan 4 Koto dan Pendalian 4 Koto pada Badan Pendapatan Daerah, Eselon 4A. Yusmar Esos, jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdaya Masyarakat pada Kantor Kecamatan Rambang, Eselon 4A. Lydia Anna Oliza SSI, jabatan baru, Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan Kabung, Eselon 4A. Resmi F. Lita AMK, jabatan baru, Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan Kuto Darussalam, Eselon 4A. Kardina SEAK, jabatan baru, Kepala Seksi Tata Pemerintah pada Kantor Kecamatan Ujung Batu, Eselon 4A. Ermita AKS, jabatan baru, Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan Tandun, Eselon 4A. Joni Irfan Esos, jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdaya Masyarakat pada Kantor Kecamatan pada Kantor Kecamatan, Eselon 4A. Safri SE, jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Tandun, Eselon 4A. Aliansen Saragi SA, jabatan baru, Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Tambusai Utara, Eselon 4A. Sri Rahayu SH, jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Tambusai Utara, Eselon 4A. Ulangi, Joni Irfan Esos, jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdaya Masyarakat pada Kantor Kecamatan Kunto Darussalam, Eselon 4A. Aswar SSI, jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdaya Masyarakat pada Kantor Kecamatan Pagaran Tapah, Eselon 4A. Desmiati STRK, jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdaya Masyarakat pada Kantor Kecamatan Kepenuhan Hulu, Eselon 4A. Herman SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan Rambah
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Eselon 4B. Saibatul Islamiyah SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan Rambah Hilir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Eselon 4B. Sep Wendra SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Eselon 4B. Ermi Susanti SP, jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Benih Utama pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Eselon 4B. Muhammad Razikon SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Kantor Kecamatan Kepenuhan Eselon 4B. Firdila Yunan SAP, jabatan baru, Sekretaris Lurah Kelurahan Pasir Pengarayan pada Kantor Kecamatan Rambah Eselon 4B. Titik Fitri AMD, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Kantor Kecamatan Tambusan Eselon 4B. Sahrul Anwar SP, jabatan baru, Sekretaris Lurah Kelurahan Tambusai Tengah pada Kantor Kecamatan Tambusan Eselon 4B. Endang Sri Wahyuni Esos, jabatan baru, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdaya Masyarakat Kelurahan Tambusai Tengah pada Kantor Kecamatan Tambusai Eselon 4B. Muhammad Yun Efri SAP, jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambusai Tengah pada Kantor Kecamatan Tambusai Eselon 4B. Rahmat SP, jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Kunto Darussalam Eselon 4B. Hilda Gunardi AMD, jabatan baru, Kepala Sesi Tata Pemerintahan Kelurahan Ujung Batu pada Kantor Kecamatan Ujung Batu Eselon 4B. Nurliza Esko, jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Ujung Batu Eselon 4B. Jamel Husin SE, jabatan baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Ujung Batu pada Kantor Kecamatan Ujung Batu Eselon 4B. Zulhidayati SP, jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Eselon 4B. Yajid Bustami SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Kantor Kecamatan Tambusai Utara Eselon 4B. Edi Yasmon SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan pada Kantor Kecamatan Pendalian 4 Koto Eselon 4B. Afriyanti SAG, jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Kepenuhan Hulu Eselon 4B. Azima SKM, jabatan baru, Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah non-eselon. Yusma Yeni Nasution Eskep MKM, jabatan baru, Pelaksana pada Dinas Kesehatan non-eselon. Rike Desma Lizarni SPSI, jabatan baru, Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Arsip non-eselon. Mohon izin kita lanjut. Adi Afrizal SKM, jabatan baru, Pelaksana pada Dinas Kesehatan non-eselon. Anggara SPSI, jabatan baru, Pelaksana pada Dinas Kesehatan non-eselon. Ismail Marzuki Hasibuan SK, jabatan baru, Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana non-eselon. Aka Yuliantri Esos, jabatan baru, Pelaksana pada Kantor Kecamatan Kepenuhan Hulu non-eselon. Asrilwan Arif Esos, jabatan baru, Pelaksana pada Kantor Kecamatan Kepenuhan non-eselon. Heri Gonara, Heri Gonora SE, jabatan baru, Pelaksana pada Kantor Kecamatan Pagaran Tapah non-eselon. Emilda SE, jabatan baru,
pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah, non-eselon. Aan Mardian Tony Eskep, jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Tandun 1, Dinas Kesehatan, non-eselon. Sofian Eskop, jabatan baru, pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, non-eselon. Bupati Rokan Hulu, Haji Sukiman, ditanda tangani. Baik, untuk selanjutnya kita ikuti bersama prosesi pelantikan. Kepada pejabat administrator eselon 3 dan pejabat pengawas eselon 4 yang akan dilantik dimohon untuk berdiri. Didampingi oleh rohaniawan. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum berkenan menuju ke tempat pelantikan dan undangan dimohon untuk berdiri. Pembacaan naskah pelantikan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 23 September 2022, saya Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu 1 nomor KPTS titik 821 27 garis miring BKPP garis datar MT garis miring 747 garis miring 2022 tanggal 19 September 2022. 2. Nomor KPTS titik 821 titik 23 garis miring BKPP garis datar MT garis miring 748 garis miring 2022 tanggal 19 September 2022. 3. Nomor KPTS titik 821 titik 24 garis miring BKPP garis datar MT garis miring 767 garis miring 2022 tanggal 20 September 2022. 4. Nomor KPTS titik 821 titik 828 garis miring BKPP garis datar MT garis miring 768 garis miring 2022 tanggal 20 September 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Asisten Administrasi Umum tertanda Haji Edi Suherman Esa. Pembacaan kata pendahuluan sumpah dan dilanjutkan dengan pembacaan naskah sumpah. Kata pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah dengan cara agama apa? Ya, naik Kristen suaranya. Kita ulangi. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia serta tanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disampaikan bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sesungguhnya. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Naskah sumpah. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Bagi yang beragama Islam, ikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah. Dan bagi yang beragama Kristen, ikuti ucapan saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Kemudian seluruhnya ikuti ucapan saya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, ikuti ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pembacaan Fakta Integritas oleh Pejabat Administrator Eselon 3 Camat. Fakta integritas. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Sunardi SPD, NIP 1971 09 05 19 92 03 104. Dengan ini menyatakan janji dalam hubungan dengan pelaksanaan sistem integritas di lingkungan pemerintah berterapkan dulu akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, dan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang dia tahu ataupun patut dapat mengira bahwa pemberian atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya. 3. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira bahwa pemberi atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya. 4. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan atau dukungan
kepada pengungkap atau saksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktek suap, KKN ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya. 5. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki melaksanakan sanksi dan insentif atau disinsentif bagi pengungkap suap ataupun KKN atau pelanggar fakta integritas bahwa wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Saya memegang teguh komitmen bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan di bawah wewenang saya. 7. Ketika melaksanakan tugas dan wewenang saya selama pelaksanaan dan bahkan setelah menyelesaikan program sistem integritas, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yang bertentangan dengan berfungsinya sistem integritas. 8. Saya terlibat dalam proses evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik akan mengungkapkan pertentangan kepentingan ataupun konflik of interest yang terkait dengan kegiatan tersebut. Aset pribadi dan keluarga saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Dan untuk memecahkan masalah itu, saya meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi. 9. Saya akan mengerjakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga, atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya. 10. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, kepada tim pengelola pengaduan apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi di bawah tanggung jawab saya. 11. Saya akan memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama pada pegawai ataupun staf yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 12. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. 13. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan umum. 14. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 15. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. 16. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. 17. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan. 18. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa ataupun kelurahan. 19. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak melaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan. 20. Mengevaluasi perencanaan pembangunan desa ataupun kelurahan. 21. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. 22. Melaksanakan yang ditumpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 23. Bersedia menempati rumah dinas yang sudah ada. 24. Loyal kepada atasan. 25. Memperhatikan kesejahteraan bawahan. 26. Menyampaikan kepada bupati untuk mendapatkan izin terlebih dahulu apabila ada urusan dinas keluar dan lainnya. 27. Mampu hadir tepat waktu pada saat jam kerja berlangsung dan memberikan teladan yang baik kepada bawahan. 28. Mendorong istri untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 29. Mulai saat ini saya akan memberikan dedikasi yang terbaik dan bekerja secara optimal dimanapun saya ditempatkan dengan penuh tanggung jawab dengan segala kemampuan yang saya miliki kepada pimpinan daerah untuk kemajuan dan pembangunan kabupaten kota ini. 30. Saya bersedia mengundurkan diri
dan atau diberhentikan dari jabatan saya apabila saya tidak memenuhi target atau sasaran yang telah ditetapkan. Demikian, pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya atas pelanggaran janji yang saya nyatakan. Dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasir Pangaraya, 23 September 2022, saya menyatakan Sunardi SPDI Bidang menyaksikan Bapak Asisten Administrasi Umum Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Haji Edi Suherman SH ditandatangani. Dilanjutkan dengan penanda tanganan fakta integritas. Kepada saksi kami silakan untuk mengambil tempat. Penandatanganan berita acara pelantikan.
Kepada saksi kami silakan kembali ke tempat. Pemasangan tanda pangkat dan jabatan. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kemudian juga rohaniwan kami silakan kembali ke tempat. Kemudian Bapak dan Ibu pejabat administrator eselon 3 dan pejabat pengawas eselon 4 kami silakan kembali ke tempat untuk perwakilan, dan hadirin kami silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk prosesi pelantikan sudah terlaksana. Untuk itu boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dan tentunya ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang sudah dilantik. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan arahan Bupati Rokan Hulu yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Asisten Administrasi Umum. Kepada yang terhormat Bapak Haji Edi Suherman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Staf Ahli, hadir bersama kita pada siang hari ini Bu Eneng dan Pak Saryaman, dan juga yang kami hormati Pak Kabar BKPP beserta seluruh jajarannya yang telah mempersiapkan acara ini mulai dari beberapa hari belakangan ini. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu rohaniawan dari agama Islam dan agama Kristen, kami ucapkan terima kasih telah hadir di acara ini. Dan yang kami hormati dan yang berbahagia pada hari ini Bapak dan Ibu yang dilantik pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan acara pelantikan pejabat eselon 3 dan eselon 4 di pendopo ini. Selawat beserta salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang beragama Islam, kami ajak untuk dapat melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu kita berselawat, kita salah satu umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan salam maaf dari Pak pimpinan kita
Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak bisa hadir di tengah-tengah kita bersama karena ada kegiatan yang sudah diagendakan dan tidak bisa mereka tinggalkan. Dan itu Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menyampaikan salam kepada kita semua dan selamat kepada Bapak dan Ibu yang dilantik. Dan juga kami sampaikan salam maaf dari Pak Sekretaris Daerah kita karena pada waktu yang bersamaan pada pagi ini menjelang sore ataupun berlanjut sampai besok pagi, Pak Sekretaris Daerah kita sedang membahas anggaran perubahan yang mana di sana Pak Kaban itu ada tunjangan penghasilan kita Pak Stawalia. Semoga ini berjalan lancar dan sukses, bisa disahkan sesuai dengan Banmus yang disusun oleh DPRD pada tanggal 26 September pada hari Senin depan. Untuk itu mari kita doakan untuk ini bisa terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini kami ucapkan atas nama Pemerintah Kabupaten Legon mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah dilantik dan diberikan amanah serta kepercayaan pada jabatan baru. Dengan telah dilantiknya saudara pada tempat dan jabatan yang baru, hendaknya segera kemungkinan dapat menguasai tugas dan fungsi. Kalau yang sekarang orang menyikatnya dengan tusi, jadi dapat menguasai tusi sehingga pekerjaan yang dilaksanakan jelang akhir tahun ini dapat terlaksana dengan baik. Sejalan dengan itu, bagi saudara-saudara yang telah dilantik hari ini, kami minta untuk dapat segera menyelesaikan diri dengan tugas jabatan yang baru, identifikasi permasalahan yang menghambat percepatan pencapaian target kinerja, dan kami berharap untuk kiranya dapat mencarikan alternatif solusi serta lakukan inovasi untuk pencapaian target yang lebih optimal. Dan perlu saudara ingat, jabatan ini adalah amanah yang diberikan kepada mereka yang dinilai mampu oleh pimpinan, dan ini adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun saudara untuk mengusulkan meminta jabatan kalau tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya hal ini tidak akan terwujud. Hadirin yang berbahagia, baru saja kita laksanakan prosesi pelantikan pada pagi hari ini, yaitu dilantiknya beberapa eselon 3 dan eselon 4, terkhusus kepada Pak Camat yang baru dilantik, yaitu Camat Pendalian dan Camat Bone Darussalam. Pak Bupati berpesan supaya apa yang telah menjadi tugas dan juga fakta integritas yang dibacakan oleh Pak Camat Pendalian ini dapat kita laksanakan. Karena kalau apa yang Bapak ucapkan tadi bisa dilaksanakan semua, saya yakin dipercaya persoalan apapun yang ada di kecamatan Bapak itu tidak ada persoalan lagi dengan mengamalkan fakta integritas serta panca perseta kopri, dan juga selalu ingat dengan sumpah yang telah Bapak ucapkan sebelum pelantikan tadi. Itu kepada seluruh pejabat yang telah dilantik, kami berharap kiranya sesegera mungkin kalau ini adalah serah terima jabatan, lakukan pada kesempatan pertama. Dan juga kepada pejabat yang dipindah atau mutasi, kami berharap disertai dengan mutasi aset atau penyerahan aset dari yang lama kepada yang baru, atau terbalik dari yang baru kepada yang lama. Dan juga kami berharap terhadap ini tidak ada istilah mutasi aset nantinya setelah Bapak dan Ibu masuk di kantor baru tersebut. Karena pesan Pak Bupati sekali lagi saya sampaikan, kita bersikaplah seperti TNI AD. Maksud beliau kan begini, terimalah nasib ini apa adanya, jangan ditengok hijaunya rumput tetangga untuk ini. Jadi harus dilaksanakan, tidak ada lagi yang pindah-pindah aset di karena kalau ada pindah aset nanti kami di Sekretariat Daerah akan tahu. Jadi kami tidak akan mentolerir adanya terhadap perpindahan aset di masing-masing bagian ataupun tempat yang Bapak Ibu laksanakan. Dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas BKD yang telah bekerja cukup lama untuk ini, karena Bapak tahu kalau meletakkan orang ini gampang saja, tapi banyak persoalan-persoalan di balik itu yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Kepala BKD ini. Ini untung saja Bapak ini tangguh, kalau tidak sudah pingsan menyusun untuk ini. Karena satu aja bergeser, ini bergeser semua seperti ibarat tidak mencatat.
Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Asisten Administrasi Umum yang telah memberikan arahan di hadapan kita bersama. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin